Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita seringkali dihadapkan pada berbagai definisi dan label. Salah satunya adalah musyrik. Sebuah kata yang seringkali diucapkan, namun apakah kita benar-benar memahami maknanya? Tidakkah kita terjebak dalam ruang-ruang definisi yang sempit? Kita harus melihat segala sesuatu dengan kacamata yang lebih luas, lebih kontekstual, dan lebih manusiawi. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Bagi banyak orang, musyrik identik dengan menyembah berhala. Secara etimologinya sendiri, syirik berasal dari bahasa Arab yang berarti menyekutukan atau menjadi sekutu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa berhala di era modern ini bisa berwujud sangat beragam. Bukan hanya patung atau arca, tetapi bisa jadi sesuatu yang kita agungkan melebihi Tuhan. Muhammad Ainun Najib dengan segala keluasan ilmunya dan kedalaman pemikirannya pernah berkata, musyrik itu ketika hatimu tidak menyembah Allah, apapun yang kamu sembah selain Allah itulah berhalamu. Ini bukan sekedar tentang ritual ibadah, tetapi tentang orientasi hati. Kemana hati kita condong, apa yang paling kita takuti, dan apa yang paling kita kejar. Konsep musyrik ini bisa kita urai ke dalam beberapa dimensi. Yang pertama, syirik dalam niat. Kita beribadah, kita beramal soleh, tapi niatnya bukan murni karena Allah. Mungkin karena ingin dipuji, ingin terlihat baik, atau mengharapkan balasan duniawi. Inilah riya, bentuk syirik kecil yang sering kali luput dari perhatian kita. Yang kedua, syirik dalam kecintaan. Ketika kita mencintai sesuatu atau seseorang melebihi cinta kita kepada Tuhan, ketika kita lebih takut kehilangan materi daripada kehilangan rahmat-Nya, apa yang paling menguasai hati dan pikiran kita? Dan yang ketiga, syirik dalam ketergantungan. Kita seringkali percaya pada power manusia, pada koneksi, pada harta daripada kekuasaan Tuhan. Ketika kita merasa bahwa keberhasilan kita murni karena usaha kita sendiri, tanpa campur tangan dan izin Tuhan, disitulah kita telah terjebak dalam bentuk syirik yang halus. Memahami musyrik berarti kita harus melakukan introspeksi mendalam. Apakah kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan tujuan utama penciptaan kita? Apakah kita terlalu bergantung pada manusia hingga melupakan sandaran sejati? Tuhan itu maha dekat. Dia tidak butuh kita, kita yang butuh Dia. Maka kemusyrikan adalah ketika kita menjauhkan diri dari sumber segala kekuatan dan kebaikan itu, dengan menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup kita. Ini bukan tentang menunjuk siapa yang musyrik, tapi tentang mengevaluasi diri kita sendiri. Semoga pemahaman ini membuka cakrawala baru bagi kita. Mari kita terus belajar, terus berintrospeksi, agar kita senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.